Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab, ibu rumah tangga. Mungkin ada perasaan minder, malu, karena merasa itu bukanlah pekerjaan yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan, percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga, madrasah pertama bagi anak. Ia membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karier dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat, berangkat pagi, pulang sore hari, bahkan malam. Tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma binti Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kaum wanita bisa mendapat amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakan dan mencari keridaannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka. Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah, karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Hudaimah dan Tirmidzi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Nabi SAW bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri, karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya,
mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Wanita terbaik adalah yang mendampingi suami dalam setiap keadaan serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak orang tuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya tersebut. Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ibu rumah tangga adalah wanita yang mulia, wanita pilihan, wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.